الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، رحم الله أستاذنا وللحاضرين ولجميع المسلمين وبإسنادهم المتصل إلى الشيخ محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي. وقال رحمه الله في كتابه أصول الستة: الأصل الثالث أن من تمام الاجتماع السمع والطاعة لمن تأمر علينا ولو كان عبدا حبشيا، فبين الله هذا بيانا شافيا كافيا بوجوه من أنواع البيان شرعا وقدرا. ثم صار هذا الأصل لا يعرف عند أكثر ممن يدعي العلم، فكيف العمل به؟ Setelah Syekh rahimahullah ta'ala menjelaskan tentang pentingnya persatuan bagi kaum muslimin, beliau rahimahullah ta'ala mengatakan bahwasanya tidak mungkin persatuan ini bisa sempurna kecuali dengan adanya mendengar dan taat kepada pemerintah kaum muslimin. Beliau rahimahullah ta'ala mengatakan, inna min tamamil ijtima', sesungguhnya termasuk kesempurnaan persatuan adalah as-sam'u wa ta'ah liman ta'amara alaina, yaitu mendengar dan taat kepada pemimpin kaum muslimin. Dan untuk usul yang ketiga ini ada 7 poin yang akan kita sampaikan. Yang pertama, bentuk persatuan yang sempurna bagi kaum muslimin. Kemudian yang kedua, kaum muslimin tetap taat dan patuh kepada pemimpin, baik itu pemimpin yang soleh ataupun pemimpin yang fajir. Poin yang ketiga, mengenal siapa yang disebut dengan ulil amri. Poin yang keempat, batasan dalam taat kepada pemimpin. Poin yang kelima, dampak taat bagi kaum muslimin terhadap ulil amri. Poin yang keenam, talbis iblis, tipu daya iblis dalam memutarbalikkan fakta. Poin yang ketujuh, adab dalam menasihati pemerintah. Yang pertama, beliau rahimahullah ta'ala mengatakan, sungguhnya termasuk kesempurnaan dalam persatuan kaum muslimin adalah mendengar dan taat kepada pemerintah kaum muslimin, kepada ulil amri. Setelah beliau rahimahullah membahas tentang persatuan yang hakiki adalah bersatu di atas al-haq, di atas Al-Quran dan hadis Nabi, dengan pemahaman yang benar, dengan pemahaman para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Maka perkara ketiga yang beliau sebutkan di antara kesempurnaan untuk persatuan tersebut
adalah kaum muslimin mendengar dan taat kepada penguasa, kepada pemerintah kaum muslimin. Dan ucapan ini jamaah yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla adalah ucapan yang hak. Taat kepada ulil amri, kepada pemerintah kaum muslimin adalah bentuk kesempurnaan dalam persatuan. Taat dan patuh kepada pemerintah merupakan bentuk dari persatuan yang sempurna, menyempurnakan persatuan kaum muslimin. Tidak mungkin kaum muslimin bisa bersatu kecuali apabila di sana ada pemerintah, ada penguasa. Tidak mungkin bisa bersatu kaum muslimin kalau tidak ada amir yang penguasa tersebut, amir tersebut memberikan hak kepada yang berhak menerimanya. Yang penguasa tersebut melindungi orang-orang yang terzolimi di antara mereka. Yang penguasa tersebut dia melakukan amar ma'ruf dan nahi munkar, menegakkan syariat Allah dan melakukan perkara-perkara yang baik, baik berhubungan dengan perkara dunia maupun berhubungan dengan ibadah yang tidak mungkin bisa dilaksanakan kecuali dengan adanya penguasa. Dan tidak akan bermanfaat penguasa ataupun pemerintah tersebut kecuali apabila rakyatnya mau mendengar dan taat pada penguasa tersebut. Tidak ada manfaatnya pemimpin kalau tidak ditaati. Tidak ada manfaatnya penguasa, melainkan di sana rakyat harus mendengarkan dan taat pada aturan yang dibuat oleh pemimpin tersebut dalam perkara yang ma'ruf. Oleh karena itu Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan bahwasanya tidak ada Islam kecuali dengan jamaah, kecuali dengan bersatu, dan tidak akan ada persatuan kecuali dengan adanya amir, dengan adanya penguasa, dan tidak akan ada kekuasaan kecuali dengan ketaatan, kata Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Islam jamaah dengan Allah Azza wa Jalla, barakallahu fi wa fikum, semoga Allah memberkahi Anda dan antum semuanya, tidak akan tegak kecuali dengan adanya persatuan. Persatuan di antara kaum muslimin. Banyak sekali ibadah yang disyariatkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam agama yang mulia ini yang ditegakkan harus dengan persatuan di antara kaum muslimin. Dan tidak mungkin kaum muslimin bisa bersatu kecuali dengan adanya pemimpin. Apabila di sana terdapat sebuah kelompok kecil saja, jika tidak ada pemimpin, maka masing-masing dari individu yang ada di dalamnya tidak akan mau dikuasai oleh yang lainnya, sehingga melakukan sesuatu tindakan sekehendak hati mereka. Tidak ada yang berhak untuk memerintah mereka, tidak ada yang melarang mereka. Maka tidak mungkin kelompok yang kecil saja ini bisa bersatu apabila di sana tidak ada pemimpin. Oleh karena itu jamaah yang Allah Azza wa Jalla, dalam agama yang mulia ini, seorang apabila dia melaksanakan safar saja bersama beberapa orang yang lainnya, maka disunnah oleh Nabi yang mulia SAW untuk mengangkat pemimpin. Berapa orang pergi safar, melakukan perjalanan, maka di antara sunnah Nabi yang mulia SAW adalah mengangkat satu orang di antara mereka menjadi pemimpin. Ini dalam keadaan safar. Lalu bagaimana dalam keadaan mukim? Maka tentu lebih butuh terhadap pemimpin. Poin yang kedua, tetap taat dan mendengar
walaupun pemimpin adalah orang yang fajir. Apabila pemimpin tersebut pemimpin yang soleh, maka sepakat semuanya mereka akan tunduk dan mendengar kepada pemimpin yang soleh tersebut. Adapun apabila pemimpin ini fajir, melakukan dosa-dosa besar, maka sebagian orang enggan untuk mendengar dan taat kepada pemimpin yang fajir ini. Dan inilah yang membedakan akidah Ahlus Sunnah dengan akidah yang lainnya, seperti akidah orang-orang Khawarij dan Mu'tazilah yang mereka enggan untuk mendengar dan taat kepada pemimpin yang fajir. Mu'allif rahimahullah ta'ala mengatakan, walau kana abdan habasyian, meskipun yang berkuasa tersebut yang menjadi pemimpin adalah seorang budak dari Habasyah. Habasyah adalah daerah yang orang yang hidup di sana ini berkulit hitam, dan biasanya orang yang berkulit hitam ini biasanya dipandang rendah oleh sebagian orang awam, apalagi statusnya adalah sebagai seorang budak, abdan. Apabila Allah Ta'ala takdirkan penguasa tersebut adalah seorang budak, dikarenakan lazimnya menjadi penguasa adalah orang yang merdeka. Kalau seandainya Allah Ta'ala takdirkan yang menjadi penguasa adalah seorang budak, maka tetap wajib bagi Ahlus Sunnah untuk mendengar dan taat kepada pemimpin tersebut. Perkataan mu'allif ini rahimahullah ta'ala diambil dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, kemudian Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah dan lain-lain. Saat Rasulullah SAW memberikan nasihat kepada para sahabat dengan nasihat yang sangat dalam, yang menyentuh hati-hati mereka. Hadis dari Irbad bin Sariyah radhiyallahu ta'ala anhu, dia mengatakan suatu ketika Rasul yang mulia SAW pernah sholat bersama kami. Summa aqbala alaina, kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam menghadap kepada kami, fa wa'azana mau'izatan balighatan. Kemudian Nabi yang mulia SAW memberikan kepada kami mau'izah, nasihat, dengan nasihat yang sangat dalam, yang membekas dalam hati-hati kami. Zarfat minhal uyun, sehingga menjadikan mata-mata kami berlinang. Wa wajilat minhal qulub, dan menjadikan hati-hati menjadi takut. Qala qail, maka salah seorang sahabat berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ka'anna hadhihi mau'izatun muwaddi', seolah-olah ini adalah nasihat dari orang yang akan berpisah, wahai Rasulullah. Famadha ta'hadu ilaina, maka apa yang kau wasiatkan kepada kami, wahai Rasulullah? Kemudian Nabi yang mulia SAW mengatakan, ausikum bitaqwallah wa sam'i wa ta'ati wa in abdun habasiyun. Rasulullah SAW beliau berwasiat, dan biasanya jadi wasiat jamaah dengan Allah Azza wa Jalla adalah sesuatu yang sangat penting.
yang ditinggalkan oleh orang yang akan berpisah. Apa nasihat pertama yang disampaikan oleh Nabi yang mulia SAW? Yang pertama, beliau SAW mewasiatkan untuk bertakwa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, setelah nasihat takwa, Nabi yang mulia SAW mengatakan, wasam'i wa ta'ati wa in abdun habasyihu. Mendengar dan taatlah kalian kepada pemimpin kalian, walaupun pemimpin tersebut adalah seorang budak dari Habasyah. Dan ini menunjukkan betapa pentingnya mendengar dan taat kepada pemimpin kaum muslimin tersebut. Bahkan Nabi yang mulia SAW menjadikan mendengar dan taat ini kepada amir, kepada pemerintah kaum muslimin pada urutan yang kedua, setelah beliau mengingatkan tentang takwa kepada Allah Azza wa Jalla. Poin yang ketiga adalah mengenal siapa yang disebut dengan amir. Syekh rahimahullah mengatakan, fabayyan Nabi sallallahu alaihi wasallam hada, maka Nabi menjelaskan perkara ini bayanan syai'an za'ian, dengan penjelasan yang sangat detail sekali, bikulli wajhin min anwa'il bayan, dari segala sisi penjelasan syar'an wa qadran, baik secara syar'i maupun qadari, yaitu takdir. Setelah kita mengetahui tentang wajib bagi kita untuk mendengar dan taat kepada ulil amri, maka siapa ulil amri tersebut? Maka dalam kitab tafsir dijelaskan, apabila di sana terdapat kata ulil amri, maka tidak akan lepas dari salah satu dari tiga pendapat ini. Yang pertama, mereka mengatakan bahwasanya yang maksud ulil amri adalah ulama saja, para ulama yang mereka merupakan pewaris para nabi. Kemudian pendapat kedua yang mengatakan yang dimaksud dengan ulil amri adalah pemerintah, penguasa. Kemudian pendapat yang ketiga yang mengatakan yang dimaksud dengan ulil amri adalah ulama dan penguasa itu sendiri. Dan ini adalah pendapat yang dipilih oleh Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala dalam kitab tafsirnya. Ibnu Katsir menguatkan pendapat yang dimaksud dengan ulil amri adalah ulama dan umara, ulama dan pemerintah kaum muslimin. Kemudian yang selanjutnya adalah batasan taat pada ulil amri. Ahlus sunnah wajib untuk mendengar dan taat kepada pemimpin kaum muslimin, walaupun pemimpin tadi memiliki kekurangan, walaupun pemimpin tadi adalah orang yang bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Kita katakan tadi, apabila pemimpin yang saleh, maka sepakat semuanya mereka akan tunduk kepada pemimpin yang saleh tadi. Yang mereka berselisih adalah apabila pemimpin ini adalah pemimpin yang fajir, yang melakukan dosa besar, pemimpin yang suka maksiat, suka minum minuman keras, berzina, mencuri, korupsi. Maka akidah Ahlussunnah adalah tetap tunduk dan mendengar serta patuh di dalam ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Artinya jamaah yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, maksiat yang dia lakukan adalah hubungan antara dia dan Allah Azza wa Jalla. Dia maksiat, dia berzina, dia akan bertanggung jawab di hadapan Allah Azza wa Jalla. Dia minum minuman keras, dia mencuri, mengambil hak kaum muslimin, maka ini adalah urusan dia dengan Allah Azza wa Jalla. Tidak ada kaitannya dengan ketaatan seorang hamba, seorang rakyat kepada pemimpinnya.
Adapun kewajiban kita adalah taat selama yang diperintahkan itu adalah perbuatan yang tidak maksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Berbeda halnya apabila pemimpin tadi, penguasa tadi menyuruh atau memerintahkan untuk maksiat kepada Allah, maka tidak ada ketundukan dalam maksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Contoh misalnya apabila pemimpin itu suka berzina, kemudian dia memerintahkan untuk berzina, maka tidak ada taat dalam maksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian selanjutnya adalah dampak ketaatan kepada pemimpin kaum muslimin adalah keamanan dan ketentraman. Ya. Beliau mengatakan rahimahullah ta'alahu wa qadran, dari segi takdir Allah Taala telah menjelaskan baik dengan syariat maupun dengan takdir. Maksudnya dengan takdir adalah dengan apa yang kita lihat di sekitar kita. Kita akan dapat membedakan jamaah dengan Allah Azza wa Jalla, suatu negara yang rakyatnya di situ mendengar dan taat kepada pemimpinnya, dengan negara ataupun daerah yang rakyatnya tidak taat dan tidak mendengar kepada penguasanya. Beda antara dua negara tersebut. Negara yang rakyatnya melakukan ketaatan dan mendengar pada pemerintah atau kepada amir, maka kita akan dapati keamanan pada negara tersebut, ketenangan, kenyamanan rakyatnya dalam melakukan berbagai kegiatan, baik kegiatan agama ataupun kegiatan dunia. Dengan leluasa mereka dapat beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, mereka dapat menjalankan sholat, mereka dapat berniaga, dapat menjalankan aktivitas kehidupan mereka dengan aman dan tentram. Berbeda halnya dengan negara ataupun daerah yang rakyatnya senantiasa membangkang kepada pemerintah, maka kita akan dapat kegaduhan, ketidaktenangan, sulit untuk beribadah, tidak aman. Maka dari sini hendaklah kaum muslimin berpikir, dan hendaklah kaum muslimin menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala dan Rasulnya, dan ketahuilah bahwasanya setiap perkara yang diperintahkan oleh Allah, yang diperintahkan oleh Rasul yang mulia SAW, itu adalah kebaikan. Allah Tabaraka wa Ta'ala katakan, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Bisa jadi kalian membenci sesuatu padahal hakikatnya sesuatu tersebut adalah kebaikan bagi kalian, dan bisa jadi kalian menyukai sesuatu padahal sesuatu tersebut hakikatnya adalah keburukan bagi kalian. Allah mengetahui dan kalian tidak mengetahui. Maka kaum muslimin yang beriman pada Allah dan beriman pada hari akhir, maka hendaklah sewaktu datang perintah dari Allah dan Rasulnya, mereka mengatakan sami'na wa ata'na, mereka taat dan patuh. Dan termasuk perintah Allah dan Rasulnya adalah mendengar dan taat kepada pemimpin dari kaum muslimin. Kemudian yang keenam, di antara budaya iblis adalah memutarbalikkan fakta. Berlalunya waktu, umat Islam tertimpa dengan kejahilan, dengan syubhat, syahwat, sehingga perkara penting taat kepada pemerintah dan penguasa kaum muslimin ini tidak diketahui oleh sebagian besar orang yang mengaku memiliki ilmu. Sebagian orang yang mengatakan dia paham agama, akan tapi ternyata dia enggan untuk taat kepada pemimpin kaum muslimin. Dia tidak mau tunduk dan mendengar pemerintah kaum muslimin. Bahkan dia mengajak orang untuk memberontak kepada pemimpin kaum muslimin. Dan ini yang terjadi
jamaah dengan Allah Azza wa Jalla, ya, pada masa sekarang ini banyak orang yang mengaku memiliki ilmu, mengaku dirinya cerdas, faham agama, tapi dalam masalah ketaatan kepada waliul amr, ketaatan kepada pemerintah, kepada penguasa kaum muslimin, ternyata mereka sangat jauh dari tuntunan agama. Bahkan sebagian dari mereka menganggap bahwasanya memberontak kepada pemerintah, membicarakan kejelekan pemerintah disebut sebagai suatu keberanian atau dibolesi dengan amar ma'ruf nahi munkar. Mereka menjelekkan pemerintah, mereka katakan dengan amar ma'ruf nahi munkar, padahal mereka lakukan tidak lain adalah suatu kemungkaran. Dan ingat, bukan berarti mendengar dan taat pada pemerintah ini kita tidak memberikan nasihat apabila pemerintah kaum muslimin, penguasa kaum muslimin melakukan kesalahan. Akan tapi di sana ada korina, di sana ada batasan-batasan syariat, tata cara yang diajar oleh Nabi yang mulia SAW, bagaimana tata cara memberi nasihat kepada pemimpin kaum muslimin. Pada poin yang ke-7, adab dalam memberikan nasihat kepada penguasa. Rasulullah SAW mengatakan, man arada an yansaha lisultan, barang siapa yang dia ingin memberikan nasihat kepada penguasa, pada sultan, fala yubdilahu alaniyatan, maka janganlah dia menampakkan nasihat tersebut di keramaian. Kalau dia ingin memberikan nasihat, maka jangan tampakkan nasihat tersebut di khalayak ramai, di depan umum. Wa liya'khudh biyadihi, maka hendaklah dia ambil tangan pemimpin tadi. Hendaklah dia menasihati secara pribadi, nasihati berdua saja, bersendirian, tidak dilihat oleh rakyatnya, tidak dilihat oleh bawahannya, tapi nasihat adalah nasihat secara pribadi antara dirinya dengan penguasa tersebut. Karena jamaah yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, penguasa ini memiliki izzah, memiliki wibawa di depan rakyatnya. Kalau seandainya kita saja sebagai kepala rumah tangga ini memiliki izzah, tidak mau terkadang ditegur depan istri, depan anak-anak, apabila melakukan kesalahan, lalu bagaimana penguasa yang disampaikan aibnya di hadapan rakyatnya? Maka yang terjadi adalah kemudaratan. Fa'in qabila minhu, apabila nasihat yang secara bersendirian tadi diterima, maka itulah yang kita inginkan. Alhamdulillah, kalau kita berikan nasihat kepada penguasa tadi, bisa memiliki channel, bisa berikan nasihat kepada penguasa dan nasihatnya diterima, alhamdulillah. Fadzaka wa illa qad adda alaihi, maka apabila nasihatnya tidak diterima, maka kita telah melakukan kewajiban kita untuk memberikan nasihat tersebut. Kewajiban kita cuma memberikan nasihat sudah. Siapa yang memberikan hidayah? Allah Azza wa Jalla. Bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengatakan bahwasanya sungguhnya aku tidak dapat memberikan hidayah kepada siapa yang kau hendaki, walakin Allah yahdi man yasha, akan tapi Allah lah yang memberi hidayah kepada yang Dia hendaki. Tugas kita apa? Nasihati saja, sudah selesai. Dan ingat, doakan pemimpin kaum muslimin tersebut pada waktu-waktu yang mustajab. Nah, rahimallahu ustadzana wa ghafarallahu lahu wa lil hadirina wa li jami'il muslimina wa bi isnadil muttasil ila Syekh Muhammad ibni Abdul Wahhab ibni Sulaiman At-Tamimi rahimahullah. Thumma qala fi kitabihi al-asl ar-rabi' bayanul ilmi wal ulama'i wal fiqhi wal fuqaha'i wa bayanu man tashabbaha bihim wa laysa minhum.
وقد بين الله هذا الأصل في أول سورة البقرة من قوله يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم. سورة البقرة من آية 40 إلى قوله قبل ذكر إبراهيم عليه السلام يا بني إسرائيل اذكروا. البقرة من الآية 122 كالآية الأولى. ويزيده وضوحا ما صرحت به السنة في هذا من الكلام الكثير البين الواضح للعامي البليد. ثم صار هذا أغرب الأشياء، وصار العلم والفقه هو البدع والضلالات، وخيار ما عندهم لبس الحق بالباطل. وصار العلم الذي فرضه الله على الخلق ومدحه لا يتفوه به إلا زنديق أو مجنون. وصار من أنكره وعاداه وجد في التحذير عنه والنهي عنه هو الفقيه العالم. Pokok yang keempat adalah tentang ilmu dan ulama. Jadi ada 6 poin yang ingin saya sampaikan. Yang pertama adalah apa yang dimaksud dengan ilmu. Yang kedua dan usul yang keempat ini, apa yang dimaksud dengan ulama. Kemudian yang ketiga adalah bahaya orang yang dianggap ulama namun bukan ulama. Bahayanya seorang yang dianggap ulama namun bukan ulama. Kemudian yang keempat, ulama adalah mereka yang mengamalkan ilmu. Yang kelima, ketika kesesatan dampak ketika suatu kesesatan dipandang dengan ilmu. Yang keenam, larangan mencampur adukan yang hak dan batil. Poin yang pertama adalah apa yang dimaksud dengan ilmu. Beliau rahimahullah ta'ala mengatakan bayanul ilmi wal ulama wal fiqhi wal fuqaha, penjelasan tentang ilmu dan ulama serta penjelasan tentang fikih dan fuqaha, yaitu ahli fikih. Wa bayanu man tashabbaha bihim wa laysa minhum, dan penjelasan orang-orang yang menyerupai mereka, menyerupai para ulama ini, akan tapi bukan dari golongan mereka, bukan dari para ulama. Jamaah yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, barakallahu fiya wa fikum. Semoga Allah berkahi ana dan antum semuanya. Perkara ini termasuk perkara yang penting, sebagaimana apa yang dikatakan oleh muallif rahimahullah ta'ala, dan hal ini banyak terjadi pada zaman sekarang. Di saat orang jauh daripada ilmu, sehingga mereka tidak dapat mengetahui apa yang dimaksud dengan ilmu tersebut. Mereka tidak paham siapa itu ulama, apa yang dimiliki oleh para ulama, yang menjadikan mereka salah dalam mengambil rujukan. Yang pertama adalah apa yang dimaksud dengan ilmu. Ilmu, jamaah yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, suatu yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, yang mana seorang didorong dan dianjurkan untuk mempelajarinya. Yang barang siapa yang mempelajari ilmu ini, Allah akan tinggikan derajatnya. Yang mana siapa yang mempelajarinya, Allah Taala akan mudahkan jalan baginya untuk masuk ke dalam surga. Yang dimaksud dengan ilmu tersebut, ma qala Allah wa qala Rasul. Ilmu yang dimaksud adalah apa yang Allah Taala sampaikan dan apa yang Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam sabdakan. Maka yang dimaksud dengan ilmu yang dipuji oleh Allah Azza wa Jalla, yang dipuji oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam adalah ilmu syar'i, ilmu agama.
ilmu yang bersumber dari Al-Quranul Karim dan juga hadis-hadis Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Hadis bagaimana apa yang dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala, ilmu yang hakiki adalah maqala Allah wa qala Rasul wa qala sahabah. Ilmu yang sejati, ilmu yang hakiki adalah apa yang berasal dari Al-Quranul Karim, apa yang berasal dari sunnah Nabi yang mulia SAW, dan apa yang dipahami oleh para sahabat radhiyallahu anhum jami'an. Ini adalah ilmu yang hakiki, ilmu yang benar, yang dengannya orang akan selamat dari kesesatan, dari kesalahan dalam memahami agama. Ibnu Qayyim, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala menjelaskan ada dua sebab manusia tersesat dari siratal mustaqim, dari jalan yang lurus. Yang pertama adalah ketika mereka tidak mengambil ilmu, tidak mengambil sumber dari Al-Quran dan hadis Nabi yang sahih. Dia mengambil dari ra'yu, dari pendapat manusia. Maka sebagian orang tersesat dikarenakan perkara ini. Kemudian yang kedua adalah salah dalam memahami ilmu tersebut, salah dalam memahami Al-Quran dan Sunnah, yang mana mereka tidak memahami Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman sahabat. Nah, dia sudah mengambil dari Al-Quran, dia sudah mengambil dari Sunnah Nabi, akan tapi dia memahami dengan pemahamannya sendiri. Dia memahami dengan pemahaman yang salah, tidak dari pemahaman para salaf, tidak dari pemahaman para sahabat radhiyallahu anhum jami'an, yang mana mereka merupakan murid-murid Nabi yang mulia SAW. Akhirnya mereka pun sesat dalam memahami dalil tersebut. Jadi di sini jamaah yang Allah Azza wa Jalla, yang dimaksud dengan ilmu yang banyak dipuji oleh Allah Azza wa Jalla, dipuji oleh Nabi yang mulia SAW, adalah ilmu agama. Ya, dalilnya banyak sekali tentang pujian ini. Di antaranya firman Allah Azza wa Jalla, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah tabaraka wa ta'ala meninggikan orang-orang yang memiliki ilmu pengetahuan beberapa derajat. Allah tabaraka wa ta'ala memuliakan mereka. Allah tabaraka wa ta'ala juga mengatakan, innama yakhshallaha min ibadihi ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah dari hamba-hambanya adalah para ulama. Kemudian Nabi yang mulia SAW dari hadisnya mengatakan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman salallahu lahu bi tariqan ila jannah. Barang siapa yang menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan jalan baginya untuk masuk ke dalam surga. Ya. Yang dimaksud dengan ilmu pada dalil ini adalah ilmu agama. Dan ini dikarenakan sebagian manusia salah, ya, dalam memahami ini. Mereka menganggap semua pengetahuan dinamakan dengan ilmu. Ya, ini keliru jamaah yang Allah Azza wa Jalla. Sehingga mereka katakan ilmu-ilmu dunia pun dianggap sebagai ilmu yang dipuji Allah dalam Al-Quran, dalam hadisnya, yang dipuji oleh Allah dalam Al-Quran dan dipuji oleh Nabi yang mulia SAW dalam hadisnya. Padahal para ulama telah menjelaskan bahwasanya ilmu agama itulah yang dimaksud dalam Al-Quran dan juga As-Sunnah. Ilmu dunia apabila dia digunakan untuk kebaikan, manfaat bagi kaum muslimin, manfaat bagi manusia, maka seorang tersebut akan mendapatkan kebaikan pula. Dia akan mendapatkan pahala dari kebaikan yang dia lakukan tersebut. Ada suatu kaidah al-umur bimaqasidiha. Setiap perkara berdasarkan dengan dia dan tujuannya. Seorang yang belajar konstruksi, belajar ilmu bangunan, teknik, dia kenapa? Saya ingin bangun masjid, ingin bantu membangun pondok pesantren, maka belajarnya dia akan bernilai pahala di sisi Allah Azza wa Jalla biniyatin hasanah, dikarenakan niat yang baik yang dia tanamkan dalam dirinya.
Akan tetapi apabila ilmu dunia tadi digunakan untuk mudarat, untuk maksiat, untuk melakukan kerusakan, maka tentunya orang yang menyebarkannya pun, yang mengajarkannya, bukan mendapatkan pahala, malah dia akan mendapatkan dosa. Nah, ini berbeda antara ilmu dunia dan ilmu agama. Berbeda antara ilmu syar'i dan ilmu dunia dan ilmu syar'i yang berasal dari Al-Quran dan hadis Nabi serta apa yang dipahami oleh para sahabat radhiyallahu anhum. Kemudian yang kedua adalah apa yang dimaksud dengan ulama. Siapakah para ulama tersebut? Yang dimaksud dengan ulama adalah orang yang berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi yang mulia SAW, mengilmuinya dan mengamalkan keduanya. Dia berpegang teguh dengan Al-Quran, berpegang teguh dengan Sunnah. Dia mengilmui Al-Quran dan Sunnah tadi, dan dia mengamalkan ilmu yang dia miliki. Kalau dia mengetahui sesuatu namun dia tidak amalkan, maka tidak dikatakan orang ini orang yang berilmu. Dia tahu sholat itu wajib, tahu dia sholat wajib, sholat sunnah tahu, tidak pernah sholat. Dia tahu ini puasa wajib, tapi dia tidak puasa, maka tidak dikatakan orang ini orang yang berilmu. Ini baru sampai pada tahapan apa? Saqafah, pengetahuan dia, tapi belum dikatakan berilmu. Dikatakan dia berilmu adalah apabila dia mengamalkan ilmu tersebut. Mereka lah para ulama, para alim yang dipuji oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam Al-Quranul Karim. Mereka lah para ulama yang paling mengenal Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan mereka lah para ulama yang paling takut kepada Allah Azza wa Jalla, sebagaimana apa yang Allah Tabaraka wa Ta'ala katakan dalam surah Fatir ayat 28, innama yakhshallah min ibadihil ulama. Sungguhnya yang takut kepada Allah dari hamba-hambanya adalah para ulama. Kenapa para ulama takut dengan Allah Azza wa Jalla? Karena mereka mengenal Allah. Mereka mengetahui bagaimana kerasnya azab Allah Azza wa Jalla. Mereka mengetahui bagaimana indahnya nikmat yang Allah Tabaraka wa Ta'ala siapkan di surganya. Mereka mengenal Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dikatakan mereka adalah pewaris para nabi. Nabi yang mulia SAW mengatakan al-ulama warasatul anbiya. Para ulama adalah pewaris para nabi. Ini menunjukkan bahwasanya ulama adalah orang-orang yang mengetahui apa yang datang dari Nabi yang mulia SAW. Para ulama mewarisi apa yang datang dari para nabi. Artinya zaman Allah Azza wa Jalla, mewarisi itu mengambil dari mereka, mengambil dari para nabi apa adanya. Mewarisi, mengambil dari nabi apa adanya, dan menyampaikan kepada yang setelahnya apa adanya juga yang dia ambil dari nabi tersebut. Ya, artinya tidak dikatakan ulama kalau dia menambah-nambah apa yang tidak ada dari nabi kemudian ditambah. Ini bukan mewarisi, tapi mengada-ngadakan sesuatu yang tidak ada. Yang namanya mewarisi dari nabi, al-ulama warasatul anbiya, adalah mereka mengambil dari nabi, kemudian apa yang mereka ambil mereka sampaikan kepada umat. Ini baru ulama. Jadi yang suka nambah-nambah ajaran nabi, yang tidak nabi ajarkan diajarkan, ini tidak disebut dengan ulama. Hal ini terkadang sama berjamaah dengan Allah Azza wa Jalla bagi sebagian manusia, sehingga mereka tidak bisa membedakan siapa ulama, siapa yang bukan ulama. Ya, karena berlalunya masa, berlalunya waktu, banyak fitnah, banyak subhat, sehingga sebagian saudara kita tidak bisa membedakan mana yang disebut dengan ulama yang hakiki, yang dipuji oleh Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran dan dipuji oleh Nabi yang mulia SAW, dan mana yang bukan ulama tersebut. Kemudian yang selanjutnya adalah bahayanya ulama kawin, gitu ya. Seorang yang dikira ulama padahal bukan ulama. Beliau rahimahullah ta'ala mengatakan, wa bayanu man tashabbaha bihi wa laysa minhum,
dan penjelasan siapa yang menyerupai mereka para ulama, baik menyerupai pakaiannya ataupun menyerupai ucapannya, menyerupai perilakunya. Dia tahu ini ulama pakainya seperti ini, dia pakai baju seperti pakaiannya, bajunya para ulama. Oh, para ulama ini kalau bicara seperti ini, maka dia pelajari cara bicaranya. Cara bicara ulama mereka ikuti. Dia pelajari perilakunya, dia ikuti. Akan tapi hakikatnya mereka bukan para ulama. Penjelasan ini sangat penting, apalagi di zaman sekarang, zaman dengan Allah Azza wa Jalla, yang mana banyak manusia yang tidak takut pada Allah Azza wa Jalla, yang mana hanya sekedar seorang berani untuk berpidato, berani untuk tampil ke depan, atau dibesar-besarkan oleh media, dibesar-besarkan oleh yayasan, atau dia bisa menghafal 1 atau 2 ayat, atau sekedar memiliki pakaian yang berbeda dengan yang lainnya, yang mana dia memakai pakaian yang biasa dipakai oleh para ulama tadi, dan dia berani untuk tampil ke depan, berani untuk berbicara di depan, kemudian dianggap dan diyakini bahwasanya dia adalah seorang alim atau seorang ulama. Dan ini adalah termasuk talbis iblis untuk menyesatkan manusia, termasuk usaha iblis untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah Azza wa Jalla. Dan orang-orang yang seperti ini, apa yang dia rusak, kata para ulama, ini lebih banyak daripada apa yang dia perbaiki. Merusaknya lebih besar daripada memperbaikinya. Karena apabila seorang dianggap oleh manusia sebagai orang alim, sebagai ulama, maka orang ini akan dimintai fatwa, akan ditanya. Maka yang keluar dari mulutnya, fatwa yang akan keluar dari orang ini adalah fatwa yang tidak berdasarkan dengan ilmu, tidak berdasarkan dengan Al-Quran, tidak berdasarkan dengan hadis Nabi yang mulia SAW. Allah Ta'ala katakan, "Faman azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadhiba liyudilla an-nas bighairi 'ilm." Maka siapa yang lebih zalim daripada orang yang membuat dusta atas nama Allah Azza wa Jalla? Hal ini dikarenakan apa? Dia berfatwa tanpa ilmu. Berbeda dengan mujtahid. Seorang mujtahid apabila dia berijtihad, benarnya dapat 2 pahala, salah dapat 1 pahala. Adapun seorang yang tidak berilmu kemudian dia berfatwa, maka benarnya dia apabila fatwanya benar, maka mendapatkan 1 dosa. Kalau salah mendapatkan 2 dosa. Apabila dia benar, maka dia dapat 1 dosa. Dosa apa? Berfatwa tanpa ilmu. Berfatwa tanpa ilmu. Apabila dia salah, maka mendapatkan 2 dosa, 2 keburukan. Yang pertama adalah berfatwa tanpa ilmu. Yang kedua adalah salah dalam fatwanya. Nasallallahu alaihi wasallam. Kita berlindung kepada Allah Azza wa Jalla dari sifat yang demikian. Dan ingat jemaah dengan Allah Azza wa Jalla, ya, kita harus selektif dalam belajar, dalam menuntut ilmu. Ingat apa yang dikatakan oleh Ibnu Sirin rahimahullah ta'ala. Ibnu Sirin mengatakan, "Inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum." Sesungguhnya ilmu itu adalah agama kalian, maka perhatikan dari mana kalian mengambil agama kalian tersebut. Kemudian yang keempat, ulama adalah mereka yang mengamalkan ilmunya. Yang disebut ulama adalah mereka mengamalkan ilmu. Banyak orang yang bisa berbicara, yang dia pandai berpidato, yang dia hafal hadis, hafal Al-Quran, akan tapi dia tidak faham maknanya. Dia faham maknanya, akan tapi dia tidak amalkan. Maka ini tidak disebut ulama, tidak disebut orang yang berilmu. Bahkan orang-orang seperti ini disebut dengan sebutan yang jelek,
Allah Taala berikan perumpamaan orang-orang yang memiliki ilmu tetapi dia tidak amalkan, sebagaimana orang-orang Yahudi adalah bagaikan keledai. Dalam Quran surah Jum'ah Allah Taala mengatakan, masalul ladzina humilut tawrata tsumma lam yahmiluha kamatsalil himari yahmilu asfara. Permisalan orang-orang yang diberikan Taurat kepadanya akan tapi dia tidak amalkan Taurat tersebut adalah bagaikan himar, bagaikan keledai yang membawa kitab. Ya, dia letakkan ilmu tersebut, kitab tersebut di punggungnya, padahal ini ilmu semua. Tidak dia pelajari, apalagi dia amalkan. Makanya kaum muslimin jangan tertipu dengan orang-orang yang seperti ini. Ya, karena pada hadis kita katakan tadi banyak orang ikut-ikutan ulama, berpakaian seperti pakaian ulama, berbicara seperti bicaranya ulama, ikut bahasanya ulama. Ulama bahasa apa? Bicara bahasa Arab. Biar belajar bahasa Arab. Ya, biar apa? Biar pikiran ulama. Ya. Namun apabila yang dia sampaikan tadi jamaah dengan Allah Azza wa Jalla bukan dari Allah, yang dia sampaikan bukan dari Nabi yang mulia SAW, kemudian dia dalam memahami Al-Quran dan hadis tadi tidak sesuai dengan apa yang dipahami oleh para sahabat radhiyallahu anhum jami'an, maka ketahuilah bahwasanya orang ini bukanlah ulama yang hakiki. Kemudian yang kelima adalah ketika kesesatan dipandang ilmu. Ya. Mu'allif rahimahullah ta'ala mengatakan, wa yaziduhu wuduhan, yang memperjelas perkara ini masarrahat bihi sunnah bihada, apa yang telah disampaikan oleh sunnah oleh Nabi yang mulia sallam, diterangkan oleh Nabi dalam masalah ini, minal kalamil kathiril bayyin wadih, berupa ucapan-ucapan yang banyak yang jelas lagi terang, lil amil lil balid, bagi orang-orang awam yang bodoh sekalipun. Summa sara hadza, kemudian jadilah pondasi ini, perkara ini, aqrabul asya, suatu yang gharib, suatu yang asing. Wa sara al-ilmu wal fiqhu huwa al-bid'ah wad dalalat, sehingga jadilah ilmu dan fikih dianggap sebagai perkara yang bid'ah dan kesesatan. Ya. Maka kata mu'allif, zaman sekarang seorang apabila dia ceramah atau berbicara hanya berdasarkan Al-Quranul Karim, yang disampaikan Al-Quran, yang disampaikan hadis Nabi, yang disampaikan hanya qala Allah, qala Rasul, wa qala sahabat, yang disampaikan hanya dalil, maka dianggap sesuatu yang aneh, dianggap sesuatu yang gharib. Ini Al-Quran aja disampaikan, ini hadis aja, ini perkataan sahabat saja. Ya. Zaman sekarang malah dianggap apa? Dianggap aneh. Ya. Padahal ini ilmu, yang disampaikan ilmu. Zaman sekarang malah ini terasa asing, tampak aneh. Ini ustaz apa ini? Ya. Ini dai apa seperti ini? Ya. Kemudian dinamakan dengan ilmu adalah bid'ah dan kesesatan. Ya. Jadi yang ilmu itu adalah kalau menyampaikan sesuatu yang baru dalam agama, itu baru ilmu. Kesesatan ini baru ilmu. Kalau yang membawakan Al-Quran, hadis, kemudian pemahaman para sahabat, ini bukan ilmu. Ya. Ini jamaah dengan Allah Azza wa Jalla. Adapun kata mereka, yang dimaksud dengan ilmu adalah apabila seorang memiliki kemahiran di dalam bid'ah, pandai dia ya, melakukan bid'ah, pandai melakukan amal-amal yang tidak ada dasarnya dari Al-Quran dan hadis, kreatif dalam beribadah, ibadah kreatif, dibikin-bikin ibadah-ibadah baru, tidak ada tuntunan dari Nabi yang mulia SAW, ya, maka ini baru mereka katakan dengan ilmu. Kemudian yang keenam adalah mencampur adukan antara yang hak dan batil. Ya. Para ulama adalah orang yang berjalan di atas kebenaran. Mereka tidak mencampur adukan yang hak dan yang batil, tidak menyembunyikan kebenaran.
Allah Taala mengatakan, "Wala talbisul haqqo bil batil wa taktumul haqqo wa antum ta'lamun." Janganlah kalian campur adukan yang hak dan yang batil, dan janganlah kalian sembunyikan yang benar al-haq dan kalian mengetahuinya. Ini sifat para ulama. Para ulama jamaah yang dengan Allah Azza wa Jalla, dia tidak campur adukan yang hak dan yang batil. Tidak mencampur adukan antara dakwah yang hak dan musik misalnya. Tidak dicampur adukan. Tidak mencampurkan yang tauhid dan syirik, tidak mereka campur adukan. Yang sunnah dan bid'ah tidak dicampur adukan sama mereka. Ini ulama yang hakiki. Dan mereka tidak menyembunyikan al-haq, tidak menyembunyikan kebenaran. Pada saat kebenaran tersebut dirasa pantas untuk disampaikan, itu perlu diperhatikan. Terkadang para ulama tidak menyampaikan kebenaran, bukan mereka ingin menyembunyikan kebenaran tersebut, tapi mereka memandang maslahat untuk menyampaikan kebenaran adalah belum pada waktunya. Namun apabila dirasa perkara yang harus disampaikan, maka ulama adalah orang yang paling terdepan menyampaikan al-haq, menyampaikan kebenaran. Dia akan katakan ini tauhid, dia sampaikan ini syirik. Dia sampaikan ini adalah sunnah, ini bid'ah. Dia sampaikan ini halal, ini haram. Dia tidak pandang bulu, tidak berpikir oh ini nanti dijauhi oleh jamaah kalau menyampaikan kesyirikan, jamaah habis. Kenapa? Karena banyak orang yang suka kesyirikan. Kalau disampaikan ini bid'ah, maka habis subscribernya, hilang penontonnya. Kalau disampaikan ini riba, dia akan dimusuhi oleh orang-orang dekatnya. Para ulama adalah mereka yang tidak menyembunyikan al-haq. Mereka sampaikan yang hak tersebut, dan mereka tidak mencari ridho manusia, tapi mereka cari adalah ridho Allah Azza wa Jalla. رحمه الله أستاذنا وغفر الله له وللحاضرين ولجميع المسلمين. ثم إسناد المنتصر إلى الشيخ محمد بن الوهاب التميمي رحمه الله، وقال في كتابه الأصل الخامس بيان الله سبحانه للأولياء وتفريقه بينهم وبين المتشبهين بهم من أعدائه المنافقين والفجار. ويكفي في هذا آية آل عمران، وهي قوله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. والآية التي في المائدة، وهي قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه. وآية في سورة يونس، وهي قوله: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. ثم صار الأمر عند أكثر من يدعي العلم وأنه من هداة الخلق وحفاظ الشرع إلى أن الأولياء لا بد فيهم من ترك اتباع الرسول، ومن اتبعه فليس منهم، ولا بد من ترك الجهاد، فمن جاهد فليس منهم، ولا بد من ترك الإيمان والتقوى، فمن تقيد بالإيمان والتقوى فليس منهم. يا ربنا إنا نسألك العفو والعافية إنك سميع الدعاء. Al-aslul khamis, pokok yang kelima adalah tentang aulia Allah, tentang wali-wali Allah. Mengenal siapa yang disebut dengan wali, siapa yang disebut wali sejati, dan siapa yang wali gadungan. Penjelasan Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang aulia, tentang kekasih-kekasihnya, dan tafriquhu bainahum, yang membedakan antara wali Allah dan yang selainnya.
Wa bayyana al-mutasyabbihina bihi, dan penjelasan tentang orang-orang yang menyerupai wali min a'daillah, dari musuh-musuh Allah. Musuh-musuh Allah yang mereka berpenampilan ataupun tampak seperti wali-wali Allah. Wal munafikin, begitu juga dari orang-orang munafik. Wal fujjar, dan orang-orang yang fajir. Wa yakfi bi hadzal ayat min surah Al-Imran, dan cukuplah ayat dari surah Al-Imran yang menjelaskan tentang masalah ini, yaitu firman Allah Azza wa Jalla, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakanlah, jika kalian mencintai Allah, maka ikutilah aku. Kata Nabi yang mulia SAW, niscaya Allah akan mencintai kalian. Jamaah yang Allah Azza wa Jalla, pembahasan tentang wali Allah Azza wa Jalla tidak akan lepas dari pembahasan mahabbah wa nusrah. Tidak akan lepas dari dua komponen, yaitu cinta dan pertolongan Allah. Wali Allah, dia cinta kepada Allah dan dia dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Makanya kita lihat muallif rahimahullah ta'ala sewaktu membahas tentang wali, yang dibahas adalah tentang ayat-ayat cinta. Qul in kuntum tuhibbunallah, katakan kalau kalian cinta kepada Allah, ikutilah aku, kata Nabi mulia. Ayat tentang cinta. Wali Allah adalah mereka yang dicintai oleh Allah Azza wa Jalla dan mendapatkan pertolongan dari Allah Azza wa Jalla. Dia menolong agama Allah dan dia ditolong oleh Allah Azza wa Jalla. Dalam sebuah hadis Rasul yang mulia SAW menyebutkan, dan ini dinamakan dengan hadis al-wali, hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Rasulullah SAW mengatakan, Allah Ta'ala berfirman, man 'ada li waliyan faqad adzantuhu bil harbi, barang siapa yang memusuhi waliku, kata Allah Ta'ala, saya aku akan mengumandangkan peperangan kepada mereka. Rawahu Bukhari, hadis riwayat Bukhari. Dalam hadis ini disebutkan Allah Ta'ala ya akan menolong walinya, dan barang siapa yang memusuhi wali Allah di antara wali-walinya, maka Allah Ta'ala akan mengumandangkan perang kepadanya. Maka siapa yang mampu apabila Allah Ta'ala mengumandangkan perang terhadap dirinya. Kemudian yang kedua adalah sifat dari para wali. Syekh rahimahullah membawakan 3 dalil dalam surah Al-Imran, Al-Ma'idah, dan surah Yunus. Dalil yang pertama adalah dari surah Al-Imran. Allah Ta'ala mengatakan, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakan, apabila kalian mencintai Allah, maka ikutlah aku, kata Nabi yang mulia SAW, niscaya Allah akan mencintai kalian dan menghapuskan dosa-dosa kalian. Dalil yang kedua adalah dari surah Al-Ma'idah ayat 54, yaitu firman Allah Azza wa Jalla, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, man yartadda minkum an dinihi, barang siapa di antara kalian yang murtad dari agamanya, dia keluar dari agama Islam, wa iyadzubillah, fasawfa ya'tillahu biqaumin, maka Allah Ta'ala akan mendatangkan suatu kaum yang lain. Apabila kalian murtad keluar dari agama Allah, maka Allah akan datangkan kaum yang lain, yuhibbuhum wa yuhibbunahu, yang Allah Ta'ala cinta kepada mereka dan mereka pun cinta kepada Allah Azza wa Jalla.
Adillati 'alal mu'minin, yang mereka lemah lembut kepada orang-orang yang beriman. A'izzatin 'alal kafirin, dan mereka bersikap keras kepada orang-orang kafir. Yujahiduna fi sabilillah, mereka berjihad di jalan Allah Azza wa Jalla. Wala yakhafuna lawmatal laim, dan mereka tidak takut celaan dari orang-orang yang mencela. Kemudian dalil ketiga ada dari surah Yunus ayat 62 sampai 63, yaitu firman Allah Azza wa Jalla, ala inna awliya Allah, ingatlah sesungguhnya wali-wali Allah, la khaufun alaihim, tidak ada ketakutan terhadap mereka, wala hum yahzanun, dan wali-wali Allah mereka tidak bersedih hati. Alladzina amanu, mereka adalah orang-orang yang beriman, wa kanu yattaqun, dan mereka adalah orang-orang yang bertakwa. Dalam ayat ini jamaah yang Allah Azza wa Jalla, muallif bawakan tentang ciri-ciri wali yang hakiki. Yang pertama, wali adalah mereka yang ittiba, mengikuti sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ini sifat utamanya wali. Dia apa? Dia mengikuti Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Allah Taala mencintai Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam ini bukan tanpa sebab. Allah Taala cinta Nabi karena Allah ridho dengan amalan-amalan yang dikerjakan oleh Nabi tersebut. Allah perintahkan, Nabi kerjakan. Allah larang, Nabi tinggalkan. Allah ridho dengan amalan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Maka jika seorang ingin mendapatkan cinta Allah, maka tidak ada jalan lain melainkan dia harus mengikuti orang yang telah benar dicintai oleh Allah, yaitu Nabi yang mulia SAW. Dia ikuti amalan-amalan Nabi. Kenapa? Karena amalan yang dilakukan oleh Nabi ini telah terbukti mendatangkan cinta Allah. Dia ikuti saja amalan Nabi, dari bangun tidur hingga tidur lagi, maka dia mendatangkan cinta Allah Azza wa Jalla. Kenapa? Karena Nabi cintai Allah dengan amalan-amalan tersebut. Maka wali Allah adalah mereka yang paling bersemangat mengikuti sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Dan dari ayat ini juga, ya, mafhum mukhalafahnya adalah jika seorang tidak ikut sunnah Nabi, bahkan menentang dan mengejek sunnah Nabi, maka ya, dia tidak mungkin disebut dengan wali Allah. Maka dia adalah orang-orang yang dibenci oleh Allah. Kenapa? Karena Allah katakan, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Kalau kalian ya, cinta kepada Allah, maka ikutilah Nabi. Konsekuensinya apa? Allah akan cinta kepada kalian. Kalau kalian tidak mengikuti sunnah Nabi, Allah lalu cinta apa? Benci. Allah akan membenci kalian. Kemudian yang kedua, Nabi memiliki sikap wali, wali memiliki sikap apa? Adillatin 'alal mu'minin, lemah lembut kepada orang-orang yang mukmin, ya, merendah kepada kaum muslimin, tidak sombong. Tidak ada jamaah dengan Allah Azza wa Jalla wali itu yang sombong, tidak ada. Kalau antum lihat, ya, ada seorang yang disebut wali tapi dia sombong, itu bukan wali yang hakiki. Kenapa? Karena wali itu adillatin 'alal mu'minin, ya, lemah lembut kepada orang-orang yang beriman. Kemudian yang ketiga, a'izzatin 'alal kafirin, bersikap tegas terhadap orang-orang kafir. Wali ini dia memiliki izzah, kemuliaan, ada wibawanya. Dia bersikap keras, bukan berarti zalim, namun tegas terhadap prinsip dalam agama. Dia tidak mau bercampur baur. Kenapa? Diharamkan oleh agama Allah. Tidak mau bersentuhan laki-laki dan perempuan. Kenapa? Karena diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla.
tidak mau mengucapkan selamat perayaan ya bagi agama yang lainnya. Kenapa? Karena dilarang oleh Allah Azza wa Jalla. Dia tegas, ini wali Allah Azza wa Jalla. Nah, walaupun tetap bermuamalah dengan muamalah yang baik dengan orang-orang kufar tadi, ya, tetap berlaku adil dan jujur, muamalah dengan muamalah yang dibolehkan. Ya. Namun apabila berkaitan dengan syariat Allah, dengan prinsip agama, dia tegas, ya, tegas dalam beragama, menampakkan ya bahwasanya ini adalah ya, sesuatu yang diperintahkan oleh Rabb saya, Rabbul Alamin, dengan tetap bergaul yang baik pada orang-orang kufar tersebut. Ya, mereka tetap menampakkan Islam rahmatan lil alamin. Kemudian wali mereka berjihad dalam Allah, yujahiduna fi sabilillah. Mereka memperjuangkan agama Allah. Mereka melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Ya, mereka berjihad, dan jihad itu jamaah yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fi wa fikum. Semoga Allah memberkahi anak dan antum semuanya. Jihad itu ada dua. Yang pertama bisilah, yaitu jihad dengan pedang, sebagaimana Nabi yang mulia SAW memerangi orang-orang kafir Quraisy, memerangi orang Romawi dan Persia. Ini jihad dengan pedang, dan karena ada dua-bitnya, ada tata caranya. Yang kedua adalah bil qalam, dakwah dengan pena. Seperti dakwah di sini dengan lisan, dakwah dengan tulisan, dakwah melalui radio, melalui poster, melalui medsos. Ini juga termasuk jihad. Dan jihad itu ada yang syar'i dan ada yang batil. Jadi jangan dipukul rata. Pokoknya orang yang mengatakan jihad, ini jihad benar. Ya, karena jihad itu ada yang syar'i, ada yang batil. Jihad yang batil contohnya apa? Yang dilakukan oleh para teroris. Ini jihad yang batil. Mereka teriak jihad, kemudian membom, melakukan perusakan, membangkang kepada pemerintah. Ini mereka katakan jihad. Naam, jihad yang batil, jihad yang salah, jihad yang keliru. Bukan jihad seperti ini yang diajarkan oleh agama Islam. Ya. Rasulullah SAW saja jamaah dari Allah Azza wa Jalla, ya, ini ketika perang ini benar-benar perang antara kaum muslim dengan orang-orang kafir. Ini melarang para sahabat untuk apa? Untuk mengganggu rumah ibadah. Ya. Ini waktu perang, apalagi selain perang. Ya. Maka kita lihat ya, hari ini orang yang katanya mereka jihad, mereka malah mengebom rumah ibadah. Katanya apa? Jihad, Allahu Akbar, ya Allah. Ini jihad apa seperti ini? Ya, ini jihadnya orang jahil, ini jihad yang batil. Walaupun mengaku Islam, ini bukan dari ajaran Islam. Ya, jihad yang benar harus didasari dengan ilmu. Jihad bersama pemerintah kaum muslimin. Jihad seperti jihadnya Rasulullah SAW dan para sahabat. Kemudian wali Allah la khaufun alaihi, ya, tidak ada takutan, tidak ada kekhawatiran bagi diri mereka. Ya. Walau yahzanun, dan mereka tidak bersedih hati. Rasa takut berhubungan dengan masa depan. Masa depan mereka, wali-wali Allah adalah surga. Jadi mereka tidak takut masa depan. Kesedihan berhubungan dengan masa lalu pada para ulama, berkaitan dengan musibah yang terjadi pada masa lalu. Maka mereka tidak bersedih dengan musibah tersebut, karena mereka yakin bahwasanya apa yang menimpa mereka telah ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla, dan Allah Taala tidak akan pernah berzalim kepada hamba-hambanya. Kemudian di antara sifat wali juga alladzina amanu wa kanu yattaqun. Wali Allah adalah orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Wali Allah adalah beriman dan bertakwa. Iman artinya dia mengerjakan perintah Allah. Takwa meninggalkan larangan-larangan Allah. Jadi iman dan takwa
Jadi kalau terpisah ya tidak dalam satu ayat, artinya adalah mengerjakan perintah dan meninggalkan larangan. Ini kalau terpisah. Tapi kalau dalam satu ayat terdapat kata iman dan takwa, maka iman artinya mengerjakan perintah dan takwa artinya meninggalkan larangan. Para wali mereka mengerjakan perintah Allah Azza wa Jalla, dan perintah yang paling besar adalah tauhid kepada Allah Azza wa Jalla. Maka tidak benar kalau ada wali ternyata dia menyekutukan Allah, dia pakai jimat dan lain-lainnya. Ya. Dan wali juga mereka mengerjakan amalan-amalan yang diwajibkan oleh Allah, mengerjakan sholat, zakat, puasa pada bulan Ramadan, haji, bayar zakat. Ini wali-wali Allah. Dan meninggalkan larangan Allah. Larangan yang paling besar adalah syirik kepada Allah. Dan wali Allah meninggalkan apa yang Allah Subhanahu wa taala larang. Kemudian berkaitan dengan karomah, ya. Karena kalau wali ini biasa kaitannya dengan karomah. Karomah jamaah yang dilakukan Allah Azza wa Jalla, di antara akidah Ahlussunnah wal Jamaah adalah membenarkan adanya karomah. Karomah wali adalah khawariqul adah, sesuatu perkara yang keluar dari adah, dari kebiasaan yang Allah jadikan pada diri sebagian ya hambanya sebagai pemulihan bagi mereka. Contoh karomah adalah bagaimana karomah yang Allah Ta'ala berikan kepada Ashabul Kahfi. Antum sejago apapun tidur, tidak akan kuat tidur 309 tahun. Siapa paling jago tidur di sini? Berapa lama kuat tidurnya? Kalau antum bisa tidur 300 tahun itu baru wali. Kan tidur sakit ya, itu biasa. Ini contoh karomah. Kemudian contoh karomah yang lainnya adalah karomah yang Allah Ta'ala berikan kepada Maryam, yang mana ya, Maryam rahimahullah ya, dapat makan makanan yang tidak ada pada musimnya. Kemudian pada waktu hamil tua kuat untuk apa? Guyuk pohon kurma. Antum lihat pohon kurma itu kuat jemaah dari Allah Azza wa Jalla. Ini hamil tua itu lemah, diguyur sama Maryam, ya jatuh kurmanya. Ini merupakan karomah kata para ulama. Dan karomah akan menambahkan keimanan bagi orang tersebut dan menjadikan dia semakin merendahkan dirinya di hadapan Allah Azza wa Jalla. Seorang wali yang mendapat karomah, maka semakin dia bertambah keimanannya kepada Allah Azza wa Jalla, yakin dengan pertolongan Allah, semakin yakin dengan agama Allah Azza wa Jalla, dan akan menjadikan orang itu semakin rendah, merasa rendah di hadapan Allah Azza wa Jalla. Dan ini berbeda dengan sihir. Ya, berbeda dengan sihir. Kalau sihir kebalikannya. Ya. Dan sihir ini menjadikan orang semakin sombong, menjadikan semakin jauh dari Allah Azza wa Jalla. Dan perlu diketahui di antara cara untuk membedakan karomah dengan sihir, ya ini karomah, ini wali bukan, gitu ya. Yang pertama adalah karomah diberikan kepada wali Allah, orang-orang yang dicintai Allah, dia beriman dan bertakwa kepada Allah serta ittiba mengikuti sunnah Nabi mulia SAW. Jadi kalau ada kejadian yang menakjubkan yang dilakukan oleh seorang pelaku maksiat, ya, yang dia gemar melakukan kemaksiatan kepada Allah, tidak mengikuti sunnah Nabi yang mulia SAW, maka ketahuilah ini bukan karomah, tapi ini sihir. Kenapa? Karena dia bukan wali Allah. Ya, karena wali tadi ciri-cirinya sudah kita sampaikan, diantaranya dia beriman dan bertakwa kepada Allah serta mengikuti sunnah. Kemudian yang kedua, karomah ini tidak bisa dipelajari, tidak ada sekolah karomah. Ya. Untuk belajar karomah jadi wali tidak ada. Ya. Karomah tidak bisa dipelajari dan tidak bisa diulang sekedak hati. Ya. Kalau bisa dipelajari, maka ini bukan karomah, tapi sihir. Ya, di antara karomah, Umar bin Khattab pernah memberikan arahan perang dari tempat yang jauh. Ini karomah Umar, ya, wali Allah, dan tidak bisa diulang lagi.
Karena ini bukan kehendak dia, tapi kehendak Allah Azza wa Jalla. Allah yang memberikan pertolongan. Jadi tidak bisa yang diulangi lagi karomah tersebut. Tidak bisa satu kali kok tidur lagi 300 tahun, tidak bisa. Ya. Ini Allah Taala yang memberikannya dan tidak bisa dipelajari. Ya. Kemudian yang ketiga, karomah tidak bisa dilawan. Ya, karomah tidak bisa dilawan. Berbeda halnya dengan sihir. Ya. Kenapa? Karomah ini dari Allah Azza wa Jalla. Kalau sihir dari syaitan, bisa dikalahkan dengan ayat-ayat Allah Azza wa Jalla, ya. Dengan Al-Quranul Karim. Jadi kejadiannya banyak. Orang melakukan atraksi. Ada kisah seorang penyihir yang dia tobat. Ya, kenapa? Karena waktu atraksi, ya, ada orang yang membaca ayat dari Allah. Akhirnya setannya pergi. Ya. Akhirnya benar. Dan dia bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi kalau karomah tidak bisa dikalahkan karena datang dari Allah Azza wa Jalla. Nah, rahimallahu ustadzana wa ghafarallahu lahu wal hadirin wa li jami'il muslimin wa bi isnad muttasil ila Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab bin Shalih Al-Tamimi rahimahullah wa qala fi kitabih al-asl as-salis radd ash-shubhat allati wada'aha asy-syaitanu في ترك القرآن والسنة واتباع الآراء والأهواء المتفرقة المختلفة، وهي أن القرآن والسنة لا يعرفهما إلا المجتهد المطلق، والمجتهد هو الموصوف بكذا وكذا أوصافا لعلها لا توجد تامة في أبي بكر وعمر، فإن لم يكن الإنسان كذلك فليعرض عنهما فرضا حتما لا شك ولا إشكال فيه، ومن طلب الهدى منهما فهو إما زنديق وإما مجنون لأجل صعوبة فهمهما. فسبحان الله وبحمده كم بين الله سبحانه شرعا وقدرا خلقا وأمرا في رد هذه الشبهة الملعونة من وجوه شتى، وبلغت إلى حد الضرورية العامة، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وقوله تعالى لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون إلى قوله فبشره بمغفرة وأجر كريم. pokok yang keenam depan dari Allah Azza wa Jalla adalah syubhat tentang mujtahid mutlak. Mu'allif rahimahullah ta'ala mengatakan raddu syubhat, membantah syubhat allati wada'aha syaitanu fi tarkil Qur'an wa sunnah, yang telah datang oleh syaitan agar orang-orang meninggalkan Al-Quran dan As-Sunnah wa tibai al-ara wal ahwa, dan agar orang hanya ikut pada ra'yu, pada akal-akalan manusia dan hawa nafsu saja, yang mana tentulah akal dan hawa nafsu orang ini berbeda antara satu dengan yang lainnya. Syubhat ini jamaah yang Allah Azza wa Jalla, ya, dia adalah suatu retorika yang hakikatnya adalah suatu kesalahan dan ditampakkan seolah-olah dia kebenaran. Ini syubhat. Dan sebenarnya kebanyakan syubhat yang ada sekarang ini sudah ada pada masa lalu dan sudah dibantah oleh para a'immah, oleh para imam, sudah dibantah oleh para ulama. Namun karena pada hari ini, ya, manusia meninggalkannya, ya, tidak ada yang bantah lagi, maka tersebar kembali. Syekh rahimahullah ta'ala mengatakan syubhat tersebut adalah annal Qur'an was sunnah la ya'rifuhuma illa mujtahid mutlaq, bahwasanya Al-Quran dan Sunnah tidak bisa dipahami kecuali oleh seorang mujtahid mutlaq. Kemudian setelah itu mereka memberikan syarat-syarat, ya, untuk menjadi mujtahid mutlak tersebut, yang mana bisa jadi kriteria dan syarat-syarat ini
la tujadu tamatan fi Abi Bakr wa Umar. Yang mana syarat-syarat ini bisa jadi Abu Bakar dan Umar saja, dua sahabat yang mulia ini tidak memilikinya. Dia kasih syarat-syarat. Orang yang boleh bicara tentang Al-Quran Sunnah adalah orang dengan kriteria seperti ini, seperti ini. Ya, di antaranya ya, dia harus hafal seluruh hadis Nabi yang mulia SAW. Harus hafal kutubus sittah, semuanya harus hafal. Kalau tidak boleh untuk bicara tentang agama. Maka syarat seperti jamaah dengan Allah Azza wa Jalla adalah sesuatu yang mungkin Abu Bakar dan Umar saja tidak memenuhi kriterianya. Abu Bakar dan Umar radhiyallahu ta'ala anhuma adalah sahabat yang sering mendampingi Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Akan tapi ternyata didapati tidak semua hadis Nabi ini diketahui oleh Abu Bakar wala Umar, dan tidak pula semuanya diketahui oleh Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Contoh, pernah suatu ketika ada seorang nenek yang bertanya kepada Abu Bakar tentang masalah faraid, tentang masalah waris. Maka Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan bahwasanya tidak ada bagian untuk nenek dalam waris tersebut. Abu Bakar berijtihad, sepengetahuan beliau tidak ada bagian waris bagi seorang nenek. Kemudian ditanyakanlah hal ini kepada para sahabat yang lainnya. Maka Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu ta'ala mengatakan bahwasanya aku hadir bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan aku mendapati dari Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam bahwasanya seorang nenek mendapatkan bagian seperempat. Kemudian Abu Bakar radhiyallahu ta'ala tanyakan lagi, ada tak sahabat yang lain bersamamu? Maka berdirilah Muhammad bin Aslamah al-Ansari radhiyallahu ta'ala dan mengatakan seperti apa yang dikatakan oleh Mughirah bin Syu'bah. Maka Abu Bakar merujuk dan ikut dalil dari Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Di sini jamaah dari Allah Azza wa Jalla menunjukkan bahwasanya Abu Bakar pun ternyata ada tidak mengetahui hadis Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Contoh yang lain adalah pada saat terjadi wabah taun di Syam. Ya, pada saat Umar dan para sahabat ingin masuk di Syam, ya, maka mereka berdiskusi terlebih dahulu, apakah mereka masuk ke Syam atau tidak. Kenapa? Karena di sana ada wabah, ada taun. Ya, maka mereka pun berdiskusi, tanya kepada sahabat Muhajirin, tanya kepada sahabat Ansor, apakah ada memiliki ilmu dari Nabi tentang masalah ini. Maka berdirilah Abdurrahman bin Auf radhiyallahu ta'ala anhu. Dia mengatakan bahwasanya aku mendengar Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam mengatakan, apabila kalian mendengar ada wabah taun di suatu daerah, maka janganlah kalian masuk. Dan apabila kalian sudah berada di dalamnya, maka janganlah kalian keluar. Nah, kita lihat jamaah yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Hadis ini diketahui oleh Abdurrahman bin Auf dan tidak diketahui oleh Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Ya. Kemudian juga tentang hadis izin yang isinya adalah di antara adab meminta izin ketika kita bertamu ke rumah seseorang. Ya. Apabila seorang mengetuk pintu 3 kali, maka hendaklah dia meninggalkan rumah tersebut. Mengetuk 3 kali, orang yang tidak ada dan bukakan pintunya, dia tidak diterima tamu. Ya. Maka adabnya adalah ditinggalkan, udah, jangan diketuk-ketuk, teriak-teriak lagi, diintip-intip rumahnya. Ya, tidak ada. Yang diajar selama ketuk 3 kali tidak ada, udah kita tinggalkan. Ya. Dan ini ternyata tidak diketahui oleh Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Yang menunjukkan bahwasanya ada hadis-hadis yang ternyata Abu Bakar dan Umar radhiyallahu ta'ala anhu pun tidak mengetahuinya. Maka bagaimana bisa ya, seorang yang selain dari Abu Bakar dan Umar bisa mencapai derajat mustahil mutlak seperti ini? Dan tujuan dari ungkapan ataupun subhan mereka ini adalah Al-Quran wa Sunnah la ya'rifuhuma illa al-mujtahid mutlaq, bahwasanya Al-Quran dan Sunnah tidak bisa diketahui melainkan oleh seorang mujtahid mutlak. Yang pertama adalah untuk memalingkan manusia dari Al-Quran dan hadis Nabi. Kenapa? Karena tidak ada gunanya kita belajar. Sulit sekali untuk mempelajari agama.
Bagaimana bisa? Harus hafal semua hadis Nabi Subhanahu. Kemudian yang kedua, supaya mereka tidak mau memahami Al-Quran dan hadis, udahlah pakai akal pikiran saja, pakai ro'yu saja. Kemudian yang ketiga, supaya mereka dalam agamanya hanya melakukan taklid buta yang tercemar. Ya, agar taklid ikut kepada mereka. Ya, jangan sikit-sikit tanya Al-Quran, sikit-sikit tanya hadis. Sekarang alhamdulillah kaum muslimin sudah sadar, ya, sudah mulai kritis. Sewaktu menanyakan suatu amalan, maka dia tanyakan apa dalilnya, apa dalilnya Ustaz, apa dalilnya. Maka yang seperti jamaah dengan Allah Azza wa Jalla, ya, mereka ingin kembali menyamarkan, ya, atau jangan sikit-sikit tanya dalil, tak boleh tanya dalil, ikut aja. Ini adalah sesuatu yang keliru. Jika seorang tidak bersifat demikian, faya'arid anhuma fardhan hatman, maka wajib dan harus baginya untuk berpaling dari keduanya. Kalau seorang itu tidak memiliki kriteria mustahil mutlak, ya, maka wajib bagi seorang untuk berpaling dari keduanya. Itu berpaling dari Al-Quran dan Sunnah. Dan tidak usah belajar Al-Quran, tidak usah belajar Sunnah lagi. La syak wa la iskal fi, tidak perlu ragu dan tidak perlu bimbang. Wa man talabal huda minhuma, dan siapa saja yang mencari petunjuk dari keduanya, dari Al-Quran dan Sunnah, fa huwa imma zindiq wa imma majnun. Maka apabila ada orang yang tetap ingin mencari dari Al-Quran dan Sunnah, maka orang ini akan dikatakan imma itu zindiq wa imma itu majnun. Maka kalau antum tetap mau ambil dari Al-Quran, tetap mau ambil dari Sunnah, maka antum adalah orang zindiq, maka itu ada orang gila. Ya, ini jamaah yang Allah Azza wa Jalla, ya, subhat yang banyak beredar sekarang ini. Kemudian setelah selesai membahas tentang kaidah pokok ini, ya, muallif rahimahullah ta'ala membawakan beberapa ayat dari surah Yasin. Ya. Ayat-ayat yang disebutkan dalam surah Yasin ini oleh pengarang rahimahullah ta'ala, oleh muallif rahimahullah, adalah, ya, surah Yasin dari ayat ke-7 sampai ke-11 menunjukkan tentang bagaimana orang-orang yang berpaling dari Al-Quranul Karim yang Allah turunkan, dan bahwasanya mereka, ya, orang-orang ini ditutupi oleh Allah Azza wa Jalla telinga mereka, ditutupi mata hati mereka dari arah depannya, dari arah belakangnya, sehingga mereka tidak bisa melihat, sehingga mereka tidak bisa mendengar, sehingga mereka tidak bisa menjawab seruan Allah Azza wa Jalla. Kemudian Allah Ta'ala mengabarkan bahwasanya sama saja atasmu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apakah apabila seseorang tadi sudah ditutupi dari hidayah Allah, sama saja apabila engkau memberikan peringatan kepada mereka dan tidak memberikan peringatan kepada mereka, maka mereka tetap tidak akan beriman kepada Allah Azza wa Jalla, walaupun mereka memiliki kedudukan yang tinggi, walaupun mereka memiliki IQ yang di atas rata-rata, walaupun mereka memiliki kecerdasan, walaupun mereka memiliki fitrah yang banyak. Apabila Allah Ta'ala tidak memberikan hidayah kepadanya, maka orang tersebut tidak akan pernah dapat kebenaran, tidak akan pernah mengetahui jalan yang benar, dan apa yang datang dari Allah dan Rasulnya adalah kebenaran. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sallam wa akhiru da'wana walhamdulillahi rabbil alamin. Kita cukupkan dengan membaca doa kafatul majlis. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.